nama saya Boni Makohotma Pasaribu dari kelas 5C. Dalam ibadah kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah kematian Yesus di kayu salib yang saya ambil dari kitab Injil Matius pasal 27. Sejak manusia diciptakan, manusia telah berbuat dosa. Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah. Sejak saat itu, manusia yang berdosa tidak boleh dekat dengan Allah, sehingga Allah mengutus anaknya untuk datang ke dunia melalui Maria dan Yusuf. Namanya adalah Yesus. Yesus mengasihi semua orang dan Yesus menyembuhkan semua orang. Dan begitu banyak mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan Yesus, sehingga membuat para pemimpin agama tidak menyukainya, sehingga mereka memiliki rencana untuk membunuh Yesus. Salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot telah menjual Yesus, sehingga Yesus dibelenggu dan diserahkan kepada Pilatus. "Engkaukah raja orang Yahudi itu?" tanya Pilatus. Lalu jawab Yesus, "Aku raja, tetapi bukan untuk dunia ini." Setelah melakukan beberapa percakapan dengan Yesus, Yesus tak bersalah. Tak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya. Akan tetapi semakin banyak orang-orang yang berteriak, "Bunuh dia! Bunuh dia!" "Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukan Yesus?" kata Pilatus. Suara orang-orang semakin keras, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya untuk mencambuki Yesus. Mereka memaksa Yesus untuk memakai mahkota duri, lalu menyuruh memikul kayu salib, serta membawanya naik ke atas bukit. Sesampainya di atas bukit, para prajurit itu memaku tangan dan kaki Yesus. Kemudian mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua orang penjahat. Sekitar telah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus menangis, akan tetapi para pemimpin agama tetap tertawa dan mengolok-olok Yesus. "Kau bisa menyelamatkan orang lain, mengapa kau tidak bisa menyelamatkan diri sendiri?" kata mereka. "Ampuni mereka, Bapa," kata Yesus. Sekitar jam 3 siang, berserulah Yesus, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sesaat sebelum wafat, Yesus memejamkan matanya dan berkata, "Sudah selesai." Yesus telah menyerahkan nyawanya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan juga semua bukit-bukit terbelah. Yesus telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini, karena begitu besar kasihnya kepada manusia. Teman-temanku, marilah kita merenungkan kembali. Tuhan Yesus rela menderita dan mati disalibkan karena Yesus tidak ingin melihat anak-anaknya yang menanggung akibat dari dosa-dosanya. Lihatlah, begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Penderitaan dan kematian Tuhan Yesus membuat kita menerima karunia dan pengampunan. Maka sebagai anak-anak yang telah menerima karunia dan pengampunan, mari kita juga semakin menyayangi Tuhan Yesus dengan hidup menuruti firman Tuhan, berusaha untuk tidak berbuat dosa, dan juga mau saling mengampuni dan mengasihi sesama teman ataupun keluarga kita. Karena begitulah kita bisa meneladani Tuhan Yesus.
Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin. Terima